teman-teman dan kakak-kakak sekalian. Selamat pagi ya menjelang siang. Karen, kita pagi hari ini mengadakan sharing session di sesi kedua dengan pembicara dengan narasumber itu Kak Dwi Wahyuno. Tentunya siap stay, tapi ataupun terkendala sinyal jaringan ini semua serba virtual, serba terus kita pada hari ini. Lampu di sini, jadi jaringannya dalam kondisi Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya dari saya buka ya dengan salam. Jadi salat puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hari ini memberikan saya kesempatan untuk memandu teman-teman dan kakak-kakak sekalian untuk dalam kegiatan sharing session yang sesi kedua dengan Kak Dwi Wahyuno. Dalam hal ini saya ucapkan terima kasih yang dari tadi telah stay di Zoom, dan sementara menunggu yang lain kita lanjut saja untuk memulai acara kita pada hari ini. Kemudian selalu bertanyakan salam, tidak lupa kita atur kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW hingga yaumul akhir. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yani Sahendra dari Departemen HRD, biasa dipanggil Yansa, dari Fakultas Ekip jurusan BK angkatan 2000 dari Rides 8. Sebelumnya untuk peserta yang telah stay di grup di Zoom, maksud saya mengisi absen yang linknya telah saya kirimkan di chat tadi. Saya coba kirim kembali ya linknya. Siapa tahu ada yang baru masuk gitu. Saya akan diisi untuk absen kehadiran sharing session kita pada hari ini. Lanjut ya, kita buka dengan lapas basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai kegiatan kita pada pagi hari ini. Mungkin lanjut saja ya, mengingat sudah cukup lama tadi mungkin teman-teman dan kakak-kakak yang stay di Zoom untuk sharing-sharing kita bersama tentunya narasumber yang begitu keren dan berpengalaman gitu. Dan dengan segudang ilmu yang ingin kita ketahui bersama. Jadi saya sedikit perkenalkan dulu untuk narasumber kita pada hari ini. Kak Dwi Wahyuno ini sebelumnya pernah menjadi direktur utama kita gitu, di UKM Yurid ini pada tahun 2013-2014 gitu kan. Kemudian pernah juga menjadi koordinator wilayah IT Masyarakat Ilmu
itulah gitu, apa singkatnya tadi. Terus Kepala Departemen Bina Wilayah MITI KM, serta dengan banyak lagi pengalaman lainnya. Pada saat ini tentu Kak Dwi Wahyuno ini telah berkarir lah di dunia kerja dengan segudang pengalaman kerjanya. Mungkin itu sekilas ya tentang Kak Dwi Wahyuno. Semoga jaringannya tetap bisa mendukung ya, karena di sini sedikit terhambat gitu kan. Langsung saja ya saya serahkan ke Kak Dwi Wahyuno untuk menyampaikan materi atau pengalamannya di sesi kali ini. Pada Kak Dwi Wahyuno saya persilakan. Baik. Sebelumnya kedengaran suara saya? Kedengaran nggak? Kedengaran, Kak. Kedengaran ya? Oke. Kedengaran nggak? Aman-aman. Saya izin langsung menyampaikan materinya ya. Baik, di awal kita perlu ada sedikit brainstorming terkait masalah satu ayat ya yang pengen saya sampaikan dalam kesempatan pagi hari ini. Ayat ini sebenarnya sungguh simpel, namun punya makna yang dalam, yaitu ayat di dalam Al-Quran di surat Al-Ankabut ayat 69. Nah, ayat ini sangat simpel namun punya makna yang dalam ya. Sederhana sekali. Sayangnya kita sebagai muslim, bagi yang beragama muslim, agak kurang menghayati dan melaksanakannya dengan baik. Dalam pembukaan ayat ini, Allah menekankan kepada siapa ayat ini ditujukan, yaitu dan orang-orang yang berjihad di jalan kami. Mungkin agak gampang ya. Halo? Masih masuk ya suara saya? Masih, Kak? Kak, masuk. Oke, saya lanjutkan ya. Iya. Jadi pertanyaan yang singkat yang butuh saya sampaikan adalah apakah kita termasuk di dalamnya dari penekanan ayat ini? Ya, saya berharap sih kita masuk. Karena dengan pemahaman kita yang sebetulnya sudah lebih di atas rata-rata kaum muslim, jadi teman-teman yang ada di URID itu yang saya ketahui bahwa bukan hanya sekedar pengen prestasi yang baik gitu ya, bukan hanya sekedar pengen punya eksistensi yang bisa mengakar gitu nantinya, tapi juga punya pondasi yang
kuat dari sisi spiritualnya gitu. Jadi teman-teman di sini saya yakin bukan hanya orang-orang yang hanya mengharapkan banyak prestasi gitu, tapi lebih dari itu. Nah, kita yang berupaya agar masuk dalam sekian persen orang yang serius memperjuangkan agama Islam dengan gagah di hadapan seluruh manusia, tetapi sayangnya kita lebih banyak masuk dalam euforia itu saja gitu ya, yang hanya sebatas seolah-olah bersungguh-sungguh saja. Jadi kan kalau di kampus itu terkadang kita yang berorganisasi ini terkesan aneh gitu ya. Ketika orang hanya belajar saja, kita pilih ada aktivitas tambahan gitu. Aktivitas yang tidak semua orang pilih gitu. Kalau saya dulu ya, dari pagi sampai malam itu suka sekali di kampus. Bahkan dari SMP, SD gitu ya, maupun SMA, saya suka sekali di sekolah. Karena dengan berada di sekolah, wawasan kita akan lebih bertambah gitu. Nah, kembali ke ayat tadi, kita yang berupaya agar masuk dalam sekian persen orang tadi hanya terbatas seolah-olah bersungguh-sungguh saja, belum benar-benar menjadi seperti yang digambarkan karena tidak tuntas melaksanakan ayat ini dengan sempurna. Ya. Di mana di akhir ayat Allah menerangkan dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Jadi ayat ini menekankan bahwa segala macam petunjuk dan bantuan adalah diberikan kepada orang yang melakukan segala sesuatu dengan ihsan. Ya. Jadi kalau kita pengen dapat jalan yang selama ini sulit untuk kita laluin, jadi misal di sekolah kayaknya susah banget gitu ya, atau di kampus susah banget nih dapat nilai A gitu ya, sulit banget untuk menggapai sebuah beasiswa tertentu gitu. Nah, ternyata bisa kita evaluasi kalau kita itu hanya menjalankan rutinitas itu saja gitu. Jadi kalau kita masuk yurid hanya menjalankan rutinitas saja, atau kita belajar bahasa Inggris, bahasa Mandarin gitu, hanya untuk menjalankan aktivitas saja, maka itu tidak akan menjadi value dalam hidup kita gitu. Nah, kita tidak akan menemukan power di situ, kita tidak akan menemukan jalan yang terbaik dalam menjalankan amanah yang kita ambil atau kita dibebankan gitu ya. Kalau hanya menjalankan rutinitas belaka gitu. Nah, kita banyak berhenti di bagian awal saja, merasa diri sedang berjihad, istilah dari ayat tadi, merasa diri sudah bersungguh-sungguh. Ditambah dengan adanya doa di siang dan malam mungkin. Namun, tak jarang dalam melakukan segala sesuatu, kita tidak pernah lakukan dengan ihsan. Ya. Ihsan itu kalau dalam Islam itu gambate kalau dalam bahasa Jepang ya, mirip-mirip ya. Nah, ya. Jadi dalam kesempatan ini kita akan juga sedikit menyinggung tentang gambate di Jepang gitu ya. Nah, kalau istilah gambate ini kalimat yang biasa kita kenal adalah gambate kudasai ya. Sering kalau di iklan Pocari Sweat mungkin ada istilah gambate, atau iklan produk Jepang yang ada di Indonesia mungkin. Nah, ini akan kita dengar dengan banyak percakapan dalam drama Jepang juga mungkin ya. Nah, tapi bahasa asli dari gambate kudasai ini kalau di Jepang adalah gambaru. Gambaru itu adalah ihsan itu sendiri sebenarnya. Ya. Gambaru adalah mengerjakan sesuatu sampai titik darah penghabisan, teman-teman sekalian. Melakukan sesuatu sampai kita tidak sanggup lagi melakukannya.
Gambaru itu juga adalah melakukan sesuatu sampai tidak ada lagi yang bisa dikerjakan. Gambaru adalah melakukan sesuatu sampai tujuan akhir itu akan tercapai. Dan walaupun tidak tercapai, dia pun tidak peduli. Baginya yang penting dia sudah berusaha. Contoh ya, kalau dalam kehidupan sehari-hari di Jepang itu ada lomba olahraga antar kelas. Kalau di kita itu istilahnya class meeting. Jadi kalau di Jepang itu nama istilah class meeting itu undokai gitu ya, undokai. Nah, pada satu cerita bahwa saat ada lomba olahraga tadi, semua orang itu meneriakkan kata-kata gambate kepada anak-anak yang sedang berlari menuju finish dalam sebuah lomba lari. Kita semua sudah tahu bahwa anak itu tidak juara. Anak itu berada di urutan terakhir. Namun, semua semangat meneriakkan gambate. Apa sih pasalnya gitu? Jadi, budaya Jepang itu terbiasa untuk memberikan semangat kepada orang, walaupun orang itu nggak mampu gitu. Karena semua tahu, anak yang di belakang tadi memang tidak akan mungkin jadi juara dengan kondisinya yang ternyata adalah seorang yang cacat. Namun upaya dia untuk tiap berlari, tetap berlari gitu, sampai finish dengan kondisi seperti itu adalah sesuatu yang perlu diapresiasi. Di sini di Indonesia nggak ada gitu. Teman-teman Yurid itu saat angkatan saya ada juara 2 dunia. Dia mewakili Indonesia di kompetensi di Amerika dan dia juara 2. Apresiasi di kampus enggak, hanya sebatas euforia saja gitu ya. Tapi beda dengan di Jepang gitu, sesuatu yang perlu dan harus dibanggakan gitu. Bahwa sesuatu itu memang berat untuk dilakukan gitu. Dan anak ini harus lewati gitu. Mereka tidak ingin sang anak berhenti di jalan dan tidak menyelesaikan larinya sampai finish. Dan itulah ihsan. Dia melakukan segala sesuatu sampai tuntas. Jadi problematika kesuksesan seseorang itu berada di titik di mana orang itu melaksanakan sesuatu tidak setengah-setengah. Tidak hanya bersungguh-sungguh. Tidak hanya rutinitas. Tapi melaksanakan sesuatu itu hingga tuntas. Begitulah orang-orang Jepang mengartikan ihsan atau gambaru atau gambate kudesai tadi. Padahal sebagian besar mereka tidak tahu tentang ayat Al-Ankabut ayat 69 tadi. Ya. Dan orang-orang yang berjihad di jalan kami dan orang-orang yang ihsan dan orang-orang yang sungguh-sungguh dan orang-orang yang melaksanakan aktivitas amanah itu dari awal sampai akhir dengan sepenuh hati, dengan kerja keras, ya. Maka benar-benar akan kami tunjukkan, maka Allah akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalannya Allah. Bukan jalan-jalan yang singkat, bukan jalan-jalan yang ya mungkin kita ngerasa sukses, tapi tidak dianggap sukses oleh Allah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung ke materi. Tadi sebagai pengantar aja bahwa pagi hari ini kita akan membahas sejarah dan kebermanfaatan UKM Yurid dalam kehidupan personal. Mudah-mudahan dengan momen kita pagi hari ini, kita bisa mengambil hikmah penggalan sejarah berdiri lembaganya Kampus Unsri atau Unit Kegiatan Mahasiswa Unsri Riset dan Edukasi. Baik. Jadi sejarah UKM Yurid itu mulai kita bangun, kita canangkan di awal 2011. Ya. Jadi sederhananya kita bertitik tolak di agenda yang bergengsi dalam konteks prestasi. Jadi kalau di
Indonesia itu ada ajang timnas yang waktu itu baru marak tahun 2006, 2007, 2008 sampai 2009 saat saya masuk kuliah gitu ya. Namun hingga pada 2011 kita tidak punya wadah yang bisa mengaktualisasikan program yang menarik ini. Nah, jadi kita memulai dengan rasa iri dalam kebaikan. Kalau kita tengok di UGM, Universitas Gadjah Mada, unit kegiatan penelitian atau mahasiswa yang di bidang prestasi gitu ya, itu udah berdiri tahun 2002, teman-teman sekalian. Jadi tahun 2002 mereka sudah melegalkan unit kegiatan mahasiswa Gama Cendikia. Kalau disingkat GC ya, Gama Cendikia. Gadjah Mada Cendikia, itu nama UKM di sana. Nah, sehingga kami para asisten dosen lah, katakanlah se-Unsri yang punya pikiran yang sama bahwa butuh sebuah wadah di Unsri ini yang katanya universitas terbesar se-Asia Tenggara sampai 723 hektar luas areal Unsri ini, dan mahasiswanya setiap tahun itu bisa ditotalkan hingga 25.000 ya. Masuk 10%-nya tiap tahun, itu sekitar 2.500 saat zaman kami. Nggak bisa membuat sebuah lembaga yang berorientasinya sesungguhnya sesuai dengan tridharma perguruan tinggi gitu. Nah, berkenaan dengan itu, maka kami berkumpul gitu ya. Waktu itu dari wadah BEM dan ada satu lagi di Nadwah waktu itu ya, LDK Unsri gitu. Karena salah satunya yang punya departemen Akpro kalau waktu itu, akademi dan profesi. Di lembaga lain itu tidak ada departemen yang berhubungan dengan penelitian atau studi mahasiswa gitu ya. Tidak ada. Jadi kita berkolaborasi antara BEM dan Nadwah saat itu. Kita sepakat untuk membuat sebuah agenda besar yang membuat orang tertarik dengan melakukan IO lah ya, yang biasa teman-teman lakukan sekarang. Nah, jadi setelah mengatur sumber daya internal, kita mengkolaborasikan untuk mandiri. Jadi kita adakan kolaborasi antara BEM Unsri waktu itu di bidang penelitiannya gitu ya. Saat itu di bawah Kementerian Dalam Negeri gitu ya. Ada penelitian juga di kabinet 2011. Saat itu Kak Daud Zem ya yang menjadi presiden mahasiswanya. Beliau tambang Unsri, Fakultas Teknik ya. Sekarang di Pertamina. Nah, jadi apa yang kita angkat isu saat itu adalah tepatnya di September, tanggal 24 September 2011, kita adakan launching gitu ya, sekaligus melaksanakan seminar ilmiah pertama di Unsri yang dilakukan oleh 2 lembaga. Saat itu di Pasca Sarjana Unsri, di aulanya. Nah, dan hari itu kita melegalkan baru komunitas URID. Unsri, dulunya namanya bukan riset dan edukasi, tapi Unsri Research and Education. Hari itu birokrasi sangat mendukung kegiatan komunitas URID ini sampai kita didanain lebih dari puluhan juta lah istilahnya dari rektorat, karena hari itu momen PKM itu sangat booming di Unsri gitu. Tapi kita tidak punya wadah yang bisa mengkoordinir aktivitas itu. Baik. Nah, sehingga dalam momentum 2012, DPMU waktu itu punya agenda rutin 5 tahunan di kampus, memang untuk memverifikasi
unit kegiatan mahasiswa yang sudah ada dengan membuat celah atau membuat potensi bagi komunitas yang mau membuat atau mengusulkan menjadi unit kegiatan mahasiswa secara legal. Apa beda komunitas dan UKM dan UKK kalau di Unsri? Kalau komunitas itu berdiri secara swadaya. Jadi pelaksanaan kegiatan tidak akan diatur oleh kampus, boleh merekrut orang-orang yang ada di kampus, namun secara pendanaan itu juga bersifat mandiri gitu. Berbeda dengan unit kegiatan mahasiswa atau UKM. Kalau UKM ini itu dimonitoring oleh DPMU dan diserahkan pelaporan juga ke rektorat, sehingga dalam porsi pendanaan akan diberikan insentif oleh kampus gitu. Nah, tapi secara pengusulan gitu. Jadi setiap tahun makanya ada RAB biasanya kalau di UKM-UKM, dan itu dievaluasi oleh DPM dan kemudian di-ACC oleh rektorat biasanya. Mungkin sampai hari ini seperti itu tetap ya? Masih Halo? tetap. Masih tetap ya? sama. Oke. Iya. Oke. Nah, berkenaan dengan itu, Masya Allah, ini pengalaman yang cukup berkesan dalam kehidupan saya. Jadi hingga saat pelegalan 2011 September awal 2012, jumlah kami itu nggak lebih dari 15 orang, teman-teman sekalian. Jadi kasarnya satu fakultas itu kalau ada 10 fakultas gitu ya, saat itu ditambah 5 orang lainnya gitu. Dan mungkin hari itu FISIP belum ada, Ilkom ada 1 ya, FH ada 1, dan yang lain melengkapin gitu. Jadi kami berkomitmen gitu ya. Itu kan beda angkatan juga, bahwa kita harus menjadi unit kegiatan mahasiswa. Nah, awal Februari 2012 kami melaksanakan open recruitment. Open recruitment ini target kami kan, kalau syarat utama dari DPMU itu minimal untuk bisa mendirikan UKM, jumlah anggota dari UKM itu minimal ini ya, itu adalah 10%. Ya. Jadi kalau dia 25.000, ya kan, 10%-nya ada berapa? 2.500. Iya, 2.500. Nah, itu kalau anggota, ya. Tapi kalau pengurus minimal pengurus inti istilahnya itu ada 250 atau 1%. Jadi tugas kami adalah mengumpulkan minimal itu 1% dari 25.000 atau 250 orang. Dan hari itu hanya lebih kurang 15 orang. Tapi alhamdulillah setelah proses pelaksanaan 2011, jadi ini rencana yang sebenarnya panjang dipikirkan oleh teman-teman BEM universitas dulunya, dan dia jawantakan di momen 2011 dan 2012 sebenarnya. Jadi tidak ada yang setengah-setengah gitu ya. Dan para pendahulu dulu gitu istilahnya, itu tidak ada memikirkan bahwa akan mengolah yurid sampai hari ini, nggak ada. Mereka punya cita-cita besar aja gitu. Dan kebetulan hari itu momentum saya dan teman-teman gitu. Tidak ada yang spesial sebenarnya. Kami hanya terjebak di kegiatan yang baik gitu. Nah, kembali ke cerita, saat open recruitment, Masya Allah teman-teman sekalian, lebih dari 500 yang mendaftar. Padahal kami cuma butuh 250 orang gitu ya, untuk menjadikan pengurus inti. Kalau anggota nggak apa-apa gitu. Tapi kami punya keinginan bahwa orang yang masuk di awal UKM Yurid adalah orang-orang yang berkualitas, bukan orang yang sekedar setengah-setengah tadi. Jadi kami menyamakan suhu nilai dalam Yurid adalah kami tidak setengah-setengah. Ya. Jadi kami, Masya Allah, kami di awal yang pesimis, kami jual mahal gitu teman-teman sekalian. Kami adakan seleksi yang sangat ketat. Jadi kami adakan seleksi 3 tahap. Ya.
Nah, di samping itu yang bisa juga dibuat oleh UKM Yurid ke depan, rekrutmen itu ternyata bisa dua pola. Pertama rekrutmen tertutup, dan kedua ada rekrutmen terbuka. Sama halnya dengan di dunia karir. Misal, BUMN mana yang rata itu menggunakan rekrutmen tertutup. 25% itu yang dipublish itu hanya sekedar woro-woro kepada masyarakat bahwa mereka mengadakan rekrutmen. Dan itu porsinya hanya 25% atau rekrutmen terbuka. Nah, begitu juga yang kami lakukan saat itu. Jadi, dari lebih dari 500 yang mendaftar ini, cukup kami ambil yang emas aja gitu ya. Jual mahal gitu ya. Karena kami butuh membranding Yurid gitu ya. Membranding Yurid dengan baik. Kalau nggak salah, di bulan Maretnya, kami beberapa orang itu diutus ke Gajah Mada, Universitas Gajah Mada. Kami berburu ke sana. Bagaimana men-setting sebuah UKM riset di kampus Gajah Mada yang 2002 sudah ada dan beberapa kali memenangkan juara umum Timnas gitu ya. Bisa sebaik itu dalam pengelolaan organisasi. Jadi saya 4 mata dengan ketua Gama Cendikia atau GC di UGM berdiskusi dengan teman-teman beberapa orang, dan ternyata garis pentingnya adalah mereka punya 5 tahun emas dalam pengelolaan organisasi Gama Cendikia, yaitu 2 tahun pertama eksis, 3 tahun berikutnya adalah berprestasi. Jadi butuh eksis dulu, butuh pelibatan semua orang dulu, butuh mata orang itu tidak tidak bisa tidak melihat Yurid gitu, istilahnya tidak bisa tidak melihat UKM Gama Cendikia. Jadi strategi kami dulu saat open recruitment tidak seperti biasanya gitu. Kalau di kampus Unsri dulu, pamflet ataupun spanduk itu biasanya satu besar di depan rektorat gitu ya. Kami tidak seperti itu teman-teman sekalian. Kami memang akan membuat spanduk besar di depan rektorat, tapi spanduk kecilnya ratusan kami letakkan di seluruh fakultas. Jadi setiap ada pengkolan kami letakkan spanduk. Jadi spanduknya tidak besar. Dan itu membuat semua orang tahu gitu ya. Dan eksis gitu ya. Nah, ini strategi yang kami terapkan saat pelaksanaan sebelum open recruitment. Jadi begitu. Oke, kita lanjutkan lagi bahwa sampai pada masanya kami hanya menerima 250 orang tadi. Dan kami tidak hanya sekedar menseleksi dari sisi fakultas A, apa tujuannya, apa motifnya gitu ya. Tapi kami mengkerucutkan langsung, mereka harus berkontribusi dalam hal apa gitu nanti. Oh, kami sudah rencanakan akan ada beberapa departemen di Yurid, pilih yang mana gitu. Pilih yang mana gitu. Karena saat itu kan komunitas Yurid adalah orang-orang yang sudah berada di organisasi lain. Entah itu di BEMU maupun di Nadwa. Tapi udah berusaha untuk berkolaborasi sampai berdirinya UKM Yurid. Sampai pada, ingat saya tanggal 2 Mei tahun 2012 ya. Setelah penyamaan suhu kita lakukan gitu ya. Dan akhirnya DPMU hanya melegalkan satu unit kegiatan mahasiswa di tahun 2012 tersebut, yaitu UKM Yurid. Banyak UKM-UKM yang lain yang mengusulkan, tapi tidak lolos verifikasi. Jadi syaratnya apa teman-teman sekalian? Syaratnya adalah butuh KPM, butuh tanda bukti bahwa mereka sudah menjadi anggota dari UKM yang bersangkutan gitu. Dan itu Masya Allah luar biasa banyaknya KPM masuk di rumah gitu ya. Oke. Baik, masuklah pada masa orientasi
2012. Jadi 2012 adalah pintu di awal kami itu harus tampil di acara P2K kalau istilah kami dulu gitu ya. Nah, kita kebingungan. Kita belum ada sekret gitu ya. Kita belum ada tempat berkumpul, masih di bawah pohon rindang gitu ya. Maka sebelum menuju ke sana, kita lanjutkan. Kami itu menguatkan SDM-nya pastinya, mengadakan training khusus dengan setiap SDM yang ada gitu ya. Kita membagikan buku yang kita miliki. Jadi sebelum adanya UKM Yurid, sebelum berdirinya UKM Yurid, kita itu sering didatangin oleh Kemenristek gitu, kampus Unsri, dan ada sosialisasi tentang inkubasi teknologi gitu kan, inkubasi motivator tentang apa teknologi di era ke depan gitu dan lain sebagainya, dan kita sering mendapatkan buku gitu. Karena memang kita punya link di Masyarakat Ilmu dan Teknologi Indonesia gitu. Jadi momentum 2012 pun saat itu juga kita dikirim mewakili Unsri itu di ajang nanoteknologi di Serpong, di Puspitek, Pusat Penelitian Teknologi Indonesia gitu ya. Nah, saat itu saya dan sekretaris itu Mas Agus Chandra, Teknik Kimia 2010 ikut ke sana. Dan beberapa agenda lain gitu ya. Nah, jadi bersamaan dengan itu kita sepakat itu untuk mencari rumah gitu ya, rumah bersama gitu ya. Dan kita tentukan apa sih pola dan budaya Yurid ini yang perlu kita buat agar yang dilakukan oleh UGM 5 tahun tadi bisa kita realisasikan. Dan kita kayaknya nggak sesuai nih dengan 5 tahun udah jauh ketinggalan sama UGM. Startnya gitu ya. Apakah kita juga akan pilih 5 tahun setelah melalui rapat? Kita sepakatin bahwa cukup 3 tahun untuk mengeksiskan dan membuat prestasinya Yurid. Sehingga kita putuskan EBI, eksis dan berprestasi. Dan kita ambil maskot udang sesuai dengan namanya. Karena yang kita pahami dan kita pengen branding di kampus Unsri bahwa udang aja bisa pinter di Unsri gitu ya, kalau masuk Yurid, apalagi orang yang cerdas gitu. Maka Yurid kita branding bukan orang-orang cerdas yang di sini, yang pengen kita impun, bukan hanya orang-orang cerdas, tapi orang-orang yang pengen menjadi seperti udang yang bisa cerdas gitu maksudnya, begitu. Nah, dan saat itu juga PR3 merespon aktivitas Yurid yang cukup masif beberapa bulan itu. Dan kami sounding ke ruangan PR3, waktu itu Pak Anies yang sekarang rektor itu masih PR3. Dan kan belum ada istilahnya pelegalan Yurid secara resmi dari UKM Yuridnya gitu ya. Nanti 2012 saat penerimaan maba baru akan di launching secara rektorat gitu kan. Nah, maka kami sounding lagi dengan Pak Anies. Beneran saat itu udah mau maghrib, karena Pak Anies cukup sibuk. Saya menghadap ke Pak Anies. Dia nggak setuju dengan nama Yurid, Masya Allah teman-teman sekalian. Yang sudah 1 tahun hampir kita ramu, dia nggak setuju nama Yurid, Unsri Research and Education. Kita kan kampus yang ada di Indonesia, masa namanya bahasa Inggris? Digantilah namanya. Padahal sudah membranding gitu ya, dengan tahun perjalanan ini gitu. Maka secara spontan saya di depan Pak Anies mengatakan bahwa gimana Pak kalau Unsri Riset dan Edukasi, saya setting aja. Oh ya, saya setuju. Nggak merubah nama katanya kan. Nah, tanpa saya ngomong sama tim sebenarnya. Karena yang kita pahami dulu bukan Unsri Riset dan Edukasi, tapi Unsri Research and Education. Sehingga saat itu juga Pak Anies menyatakan bahwa segera legalkan nanti saat PK2 berlangsung. Dan saya tawarkan, saat itu student center baru jadi teman-teman sekalian. Nggak ada UKM termasuk BMU dan DPMU yang menempati student center. Saat itu juga kita ditawarin oleh Pak Anies, kamu bisa ambil salah satu kunci student center untuk kamu pilih di mana Yurid mau menggunakan
untuk sekretnya. Sementara di mana Pak kita tinggal gitu ya? Saat itu kita berada di ruang di belakang perpus. Jadi di belakang perpus itu ada jurusan teknologi hasil perikanan. Kebetulan selama masa konsolidasi kita kan menghimpun dosen-dosen yang simpatik dengan Yurid gitu. Jadi kita angkat dosen-dosen ini untuk menjadi pembina. Nah, saat itu kebenaran salah satu yang berminat untuk menjadi pembina UKM Yurid adalah kajur dari teknologi hasil perikanan, Pak Agus namanya. Nah, karena dia kajur, dia punya satu ruangan di teknologi hasil perikanan, dan kami dipersilakan menggunakan itu beberapa bulan, sekitar 3-4 bulan waktu itu. Sembari kita melobi untuk student center. Alhamdulillah sebelum PK2 kalau nggak salah, student center kita pilih di bagian paling dekat ya. Kalau sekarang masih di situ ya sekretnya ya. Iya, Kak. Masih ya. Nah, jadi kita langsung resmikan dengan kalau waktu itu bidang kemahasiswanya Pak Baharudin gitu ya. Kita minta bahwa ini memang menjadi sekret Yurid. Alhamdulillah kita satu-satunya UKM yang dipersilakan untuk di awal. Karena selama ini UKM lain sudah punya sekret gitu ya. Padahal student center belum resmi secara universitas. Tapi untuk sementara kata Pak Anies nggak apa-apa untuk digunakan. Gitu. Sembari menunggu yang lainnya bisa pindah. Jadi setahun berikutnya baru UKM-UKM yang lain diharuskan pindah agar unsur ini hidup terlihat kalau dari arahan Pak Anies tadi itu. Begitu teman-teman sekalian. Nah, sebelum masuk ke yang ini, jadi yang pengen saya sampaikan dalam sesi pertama yaitu sejarah Yurid ini adalah kami bukanlah siapa-siapa dalam pelaksanaan UKM atau mendirikan UKM Yurid ini tanpa bantuan dari pendahulu-pendahulu yang dahulu gitu ya, yang sudah mengkonsep nama Yurid sendiri pun itu bukan kami. Kami menerima usulan dari kakak-kakak tingkat gitu. Kalau saya angkatan 2009, kakak tingkat 2007 2006 yang sudah memikirkan itu gitu. Dan mohon maaf, ternyata nama yang mereka usulkan pun diganti walaupun secara tata bahasa tetap UKM Yurid, namun secara kepanjangannya atau akronim dari UKM Yurid itu berubah menjadi unsur desa dan edukasi begitu. Baik, kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Sebelum itu, boleh kalau seandainya pengen bertanya ya langsung saja kepada teman-teman sekalian. Sebelum kita masuk ke sesi yang berikutnya. Kita lanjutkan ya. Kalau di pertengahan ada yang pengen bertanya, nggak apa-apa. Jadi, Iya. sesi kedua adalah sebenarnya sih motif saya masuk Yurid apa ya? Apa sih yang bakal saya dapatkan? Dan ini kalau kasarnya saya bilang, setiap orang yang ada yang pengen masuk Yurid, pengen apa yang ia dapat gitu kan? Gitu. Padahal waktu itu baru 1 tahun belum gitu kan? Maka pola kami bukan apa yang akan saya dapatkan Yurid, tapi apa yang akan kamu berikan Yurid saat kami seleksi waktu itu. Tapi alhamdulillah sampai hari ini banyak orang-orang hebat yang menurut saya setelah kami gitu ya mungkin ya, itu banyak adik-adik yang hebat yang ada di Yurid gitu. Kalau angkatan saya ada yang tadi juara dunia di Amerika, delegasi Jepang ada, duta energi ada gitu ya. Dan teman-teman lainnya yang cukup menarik didiskusikan di lain waktu mungkin. Nah, baik. Apa sih value of Yurid di kehidupan nyata gitu ya? Bisa saya simpulkan ada 3 gitu ya. Jadi pertama, kita sekarang analogikan bukan pohon di sini ya. Kebenaran ada objeknya itu pohon gitu. Tapi sama-sama kita gambarkan, berpikir bersama-sama di bagaimana seorang pengen bisa mengendarai mobil, teman-teman sekalian. Nah, syarat pertama dari seorang itu bisa mengendarai mobil dengan baik
itu adalah pertama, dia perlu yang namanya intellectual power atau kompeten. Ya. Jadi kompeten di sini adalah biasanya kalau kita beli mobil gitu ya, atau beli motor deh yang lebih dekat dengan mahasiswa, itu ada buku panduan gitu ya. Buku panduannya itu agak tebal biasanya. Dan biasanya kalau kita beli elektronik yang lain, misal kayak HP gitu ya, atau setrika dan yang lain gitu ya, itu agak malas kita baca gitu ya. Nah, ternyata di masa saya, orang-orang yurid ini, teman-teman yurid ini, gitu ya, adalah orang-orang yang sudah lewat masa ini gitu ya. Semua itu terbaca gitu. Kompetennya baik, bisa dalam kategori hafal. Jadi ada teman saya itu yang dia sampai hafal titik koma kalau mempelajari sesuatu gitu. Nah, begitu juga dalam pengendara kita untuk belajar naik mobil atau mengendarai mobil gitu ya. Maka hal yang ini penting gitu. Tapi pertanyaannya, apakah seseorang ketika sudah memiliki intellectual power atau kompeten dalam bahasa sifatnya gitu ya, kalimat sifatnya, itu udah bisa mengendarai mobil dengan baik? Belum, teman-teman sekalian. Dia harus punya kapasitas yang lain gitu. Dan ini juga mudah-mudahan teman-teman dapatkan di URIT gitu ya. Apa itu? Adalah technical power. Atau seorang itu selain kompeten, dia juga harus profesional, teman-teman sekalian. Bagaimana caranya? Apa sih technical power ini? Orang itu lihai dalam berkendara, singkatnya seperti itu. Jadi tahap berikutnya setelah orang itu mampu memahami, tidak sekedar tahu gitu ya, memahami buku panduan dengan baik, ya, dia juga wajib hukumnya gitu ya, bisa mengendarai mobil, action gitu ya, mencoba mobil itu dengan panduan yang sudah dia baca. Tanpa adanya sebuah action, tanpa adanya sebuah hal yang ia coba, maka mustahil dia lakukan itu. Dia bisa mengendarai mobil. Jadi, kebanyakan orang yang bisa kita simpulkan bahwa mereka berada di dua segmen ini. Kalau di organisasi lain atau di tempat lain mungkin ya. Yang diasah adalah dua sisi ini. Jadi mereka paham dengan ilmunya dan mereka bisa lihai mengendarai mobil. Mereka tahu di mana rem, mereka tahu di mana tir, mereka tahu di mana lampu sen, mereka tahu di mana karburator, mereka tahu di mana saat momentum mereka mengisi oli, mengganti oli gitu ya, dan lain sebagainya. Bagaimana cara meningkatkan kecepatan mungkin gitu ya. Mereka tahu teknisnya. Tapi tahu nggak teman-teman sekalian, ini berlaku di dunia nyata gitu ya. Ini berlaku di dunia karir. Tidak hanya dua hal ini yang bisa membuat Anda itu berpengaruh di dunia ini gitu. Di dunia karir gitu ya. Ada satu lagi yaitu attitude power. Jadi bullshit, omong kosong orang itu bisa mengendarai mobil atau motor dan dia paham dengan buku panduannya, hafal bahkan gitu ya. Tapi dia tidak punya etika. Tapi dia tidak mengkontribusikan ilmunya itu dengan baik. Kenapa? Karena banyak kasus kalau di Palembang, ya, orang itu sudah paham dengan ilmu mengendarai mobil, sudah lihai dalam berkendara mobil, tapi saat lampu merah, semuanya menerobos mayoritas. Inilah etika yang mudah-mudahan teman-teman bisa dapatkan di URIT. Jadi tidak hanya sekedar pintar, tidak hanya sekedar cakap dalam beraktivitas, sigap, tapi dia punya etika. Dia punya sifat yang santun. Dia punya cara yang baik dalam mengendarai mobil, teman-teman sekalian. Coba bayangkan, kalau dari 4 simpang, semuanya ngotot saat lampu merah berjalan. Maka yang bisa terjadi adalah kecelakaan lalu lintas. Efek dari situ adalah apa? Adanya macet total mungkin, dan inilah yang terjadi saat ini di masa pandemi ini mungkin gitu. Dan mudah-mudahan ini juga akan berefek pada teman-teman sekalian saat di dunia kerja. Oke. Nah, apa itu intellectual power? Saya akan dalami.
bahwa intellectual power adalah maksimalkan cara terbaik untuk memahami, mengingat dan mengungkapkan pengetahuan itu. Ya, jadi teman-teman sekalian bisa ide pokok dari intellectual power ini adalah orang itu biasanya memaksimalkan cara terbaik untuk memahami. Nah, ada yang kesulitan. Saya pernah dalam kampus itu mengambil mata kuliah, kalau saya dulu di pertanian itu dasar-dasar agronomi, teman-teman sekalian. Ya, ada yang ada di pertanian? Halo? Ada, Kak. Ada ya. Nah, Iya, mata kuliah ini bagi jurusan yang lain agak sulit, teman-teman sekalian. Karena ada praktek dan ada teorinya. Kebenaran ini jurusan lain gitu dari jurusan saya. Tahu nggak teman-teman sekalian? Saat momen itu saya ambil satu mata kuliah ini dan saya mendapatkan nilai C gitu, teman-teman sekalian. Jadi seluruh mata kuliah saya yang hanya dapat C hanya ini gitu ya, dan saya ulang nantinya. Jadi mata kuliah seumur hidup saya yang C itu hanya dasar-dasar agronomi. Semuanya A, B semua gitu ya. Nah, aneh. Kenapa saya bisa dapat C gitu ya? Padahal saya sudah memaksimalkan cara terbaik untuk memahami, mengingat dan mengungkapkan pengetahuan sebenarnya. Sudah saya optimalkan. Tapi ternyata saya sharing dengan teman saya bahwa ternyata untuk meningkatkan daya intelektual kita itu banyak metode, teman-teman sekalian. Kalau yang cocok bagi saya itu adalah tidak hanya sekedar menghafal, tidak hanya sekedar membaca, tapi setelah membaca, memahami, dan kita coba untuk menulisnya. Itu kalau saya. Ada teman-teman yang punya kebiasaan cukup mendengar gitu ya, dan dia langsung memahami apa yang berhubungan dengan pokok bahasan. Nah, tapi kalau tipe saya pelajarin setelah mengulang dan akhirnya dapat nilai B juga gitu ya. Itu adalah selain membaca, saya tuangkan bacaan itu dengan tulisan. Sehingga itu akan lebih menjadi pengingat dalam hidup saya. Gitu. Itu yang bisa saya sampaikan adalah intellectual power. Nah, biasakan teman-teman sekalian dalam pelaksanaan intellectual power ini ada triknya, teman-teman sekalian. Kalau pengen dapat nilai gitu ya. Jadi orang itu kan bukan hanya pengen dapat ilmu tapi juga dapat nilai. Ada triknya, teman-teman sekalian, kalau di dunia perkuliahan. Teman-teman cukup duduk paling depan di kampus, ya, di kelas. Jangan pernah lengah dengan dosen. Terus lihat dia. Jadi metode terbaik dalam menjaga nilai agar tidak C adalah kalian bisa melihat bagian kening dosen pada waktunya. Setiap dia mengajar. Jangan sampai kalian melihatkan bahwa kalian tertidur gitu ya. Itu trik saya. Jadi seolah-olah dosen itu akan gemetar saat memberikan nilai C. Itu trik dari saya. Karena secara tidak langsung dari dalam satu kelas hanya kita yang memperhatikan dosen itu berbicara. Sehingga dia akan menimbulkan ketertarikannya kepada kita. Ya, secara tidak sengaja. Padahal kita sengaja, kita atur. Begitu, teman-teman sekalian. Dan langkah berikutnya adalah kita berusaha untuk aktif di kelas, walaupun nggak ngerti. Dan yakinlah nilai B itu di tangan. Itu trik dalam mendapat nilai sebenarnya. Oke. Kita masuk ke technical power. Oke, dalam technical power ini keywordnya adalah berani mencoba. Teman-teman harus berani mencoba sesuatu itu, memahami dan menjadikan kebiasaan sebagai modal dalam penguasaan teknik tertentu. Ada sesuatu yang saya nggak bisa, tapi akhirnya saya bisa. Apa itu yang saya pelajari di URID adalah saya itu adalah orang yang cukup sulit untuk membuat penelitian, teman-teman sekalian. Bayangin. Jadi entah kenapa penelitian yang saya lakukan adalah penelitian orang lain. Ya. Itu yang saya takutkan dalam hidup ini. Saya itu orang adaptif, bukan orang inovator gitu. Nah, dan ini ternyata perlu pembuktian bahwa kita harus mencoba sesuatu yang berhubungan dengan yang tidak kita bisa tadi gitu. Nah, dan akhirnya teman-teman sekalian, setelah
pembiasaan mencoba diurit. Dan sadar nggak teman-teman sekalian, nanti setelah masa saya waktu diurit 2 tahun setelah itu ternyata anak sosial lagi yang mengelola yurit itu, memimpin yurit maksudnya ya. Tidak melulu anak-anak eksak teman-teman sekalian. Jadi teman-teman kalau yang ada di fakultas FKIP gitu ya, fakultas ekonomi, tidak usah takut. Teman-teman kita di luar sana, saat saya bertemu dengan ketua UKM di GC tadi, itu ternyata yang menjadi ketua Gama Cendikanya bukan fakultas teknik, ya, bukan fakultas kedokteran mungkin, bukan. Dia adalah fakultas budaya. Yang anehnya adalah jurusannya bahasa Arab, teman-teman sekalian. Tapi Masya Allah, saat 2011 saya ketemu dia, ya, 2011-2012 saya ketemu dia, 2015 kami bertemu lagi di Masyarakat Ilmuwan dan Teknologi Indonesia, dan dia juga menjadi ketua MITI, teman-teman sekalian. Yang saya salut dengan beliau ini, dia adalah keturunan 14 dari Ali bin Abi Thalib. Dia keturunan ke-14 dari Ali bin Abi Thalib. Dia memang berdarah Arab gitu. Dan Masya Allah teman-teman sekalian, kapasitas keilmuan sahabat saya ini, ya, namanya Fahmi Basyaiban, beliau notes yang sering dilakukan kalau kita kan biasanya menyampaikan menurut berita yang saya baca gitu ya, menurut tulisan luar negeri yang saya baca gitu kan, dan lain sebagainya gitu. Kalau beliau terbiasa menyampaikan sebuah argumen dengan menurut disertasi yang saya baca, begitu besar banyak wawasan yang ia miliki. Nah, dari orang inilah salah satunya yang bisa menjadi inspirasi saya sebenarnya dulu. Nah, jadi mulai hari itu saya gemar mencoba sesuatu yang tidak saya pahami gitu. Dan ternyata dengan hal itu bisa menjadi bekal kita. Baik, kita lanjutkan di attitude power. Attitude power ini adalah moral dan etika yang diletakkan dan ditampilkan sesuai dengan kapasitas diri, waktu, kondisi, dan tentunya punya nilai manfaat gitu. Jadi kalau bisa teman-teman simpulkan, ada yang pernah dengar anime Naruto ya? Udah tahu semua ya? Kayaknya ya? Halo? Tahu Kak. Tahu ya? Udah Jadi sampai anaknya. siapa sih intellectual power ini? Intellectual power itu ya, itu adalah Sakura, teman-teman sekalian. Dia punya kemampuan intelek gitu ya. Nah, atau kita Sasuke ya. Nah, antara dua itu. Nah, kalau dia yang teknikal ya lebih ke Sasuke kayaknya ya. Nah, lebih ke Sasuke. Jadi dia punya keintelektualan yang baik. Nah, kalau technical power itu Sakura gitu ya. Nah, siapa sih yang attitude power ini? Naruto, teman-teman sekalian. Dia punya sikap yang humble. Dia punya sikap yang baik gitu ya, tidak acuh gitu. Dan ini yang dinilai dari perusahaan, teman-teman sekalian. Perusahaan itu tidak akan memberikan apresiasi kepada teman-teman sekalian ketika sifat teman-teman sekalian itu buruk, teman-teman sekalian. Terlepas teman-teman oke lah prestasinya baik, ya, nilainya bagus, intelijensinya bagus, itu tidak akan ada gunanya ketika kalian tidak punya etika yang baik. Biasanya kalau di perusahaan saya, orang-orang yang etikanya baik akan lebih dipandang baik dibandingkan orang-orang yang punya kapasitas baik atau intelektual baik. Nah, tapi tidak berusaha kita bisa-bisakan, teman-teman sekalian ya. Yang pengen saya sampaikan di sini, mari sama-sama kita kolaborasikan ketiga ini. Jadi Naruto, Sasuke, dan Sakura itu menjadi tim yang baik. Alangkah baiknya ketika tiga orang ini menjadi satu gitu di dalam diri teman-teman sekalian. Baik. Mudah-mudahan bisa menjadi bekal dalam pertemuan ini. Kita lanjutkan. Lantas, yang menjadi tantangan teman sekalian adalah apa yang akan kamu lakukan setelah lulus kuliah. Nah, ini ada risetnya. Gitu. Dari 437 orang mahasiswa yang ada di luar negeri ini. Ya. Bahwa mayoritas orang itu, 74,1%-nya pengen bekerja, teman-teman sekalian, orientasinya. Ini porsi terbesar dari 437 orang. Ya.
10,5%-nya itu pengen wirausaha. Ya. 9,9%-nya itu melanjutkan studi. 3,9%-nya belum tahu. Dan 1,6%-nya itu lain-lain. Nah, sekarang bisa nilai teman-teman sekalian sendiri gitu ya, mau kemana nanti. Dan ini harus ditentukan sekarang harusnya. Karena ketika teman-teman tidak menentukannya dari sekarang, ya, maka kalian akan masuk di kategori lain-lain, 1,6%. Gitu. Baik, saya akan sharing bahwa saya dulu pilih ke bagian ketiga, yaitu 9,9% melanjutkan studi. Karena menurut saya, selain hobi kita yang menjadi sandaran apa sih lentera jiwa kita atau passion kita, adalah penilaian orang lain yang menjadi faktor lainnya. Nah, di URIT, setelah saya riset diri saya, orang lain mengarahkan, memberikan rekomendasi, ini penting menurut saya, untuk melanjutkan studi dan menjadi dosen. Gitu ya. Maka setelah istikharah, saya pilih untuk jadi dosen. Jadi saya putuskan untuk menjadi dosen setelah lulus. Saya ambil 2 kampus waktu itu di Mie University Jepang dengan rencana double degree, jadi 2 gelar. Kebetulan ada program dari UNSRI. Kemudian satu lagi di Delft University, itu Belanda, dengan 2 gelar juga. Jadi setelah searching, ternyata ada 2 kampus ini yang agak dekat jurusannya dengan jurusan saya saat S1. Jurusan saya saat S1 itu agribisnis, teman-teman sekalian. Nah, kalau di yang Jepang itu manajemen pangan, yang di Belanda itu manajemen rawa lebak. Ya. Nah, saat tes, Masya Allah, jadi prioritas pertama adalah di Jepang, teman-teman sekalian. Dari semua, singkatnya aja, dari semua saya mempersiapkan tes ini lebih dari 1 tahun. Jadi setelah lulus, saya nganggur, saya private English, gitu ya, dengan dosen, dengan pembina URIT, dengan adik tingkat yang TOEFL-nya cukup baik, gitu. Setiap hari di perpustakaan daerah, gitu ya, di rumah dosen tadi, gitu ya, dan lain sebagainya. Akhirnya saat setelah tes diumumkan bahwa saya dari semua peserta cukup banyak waktu itu yang ikut di Jepang itu tidak ada yang lulus, teman-teman sekalian, karena TOEFL-nya nggak ada yang nyampe 600 butuh ya. 600 nggak ada yang nyampe, kurang sedikit gitu ya. Dan alhamdulillahnya saya lulus di yang Belanda waktu itu. Nah, di Belanda dari seluruh peserta 3 orang yang lulus, 1 itu lampau umurnya 15 tahun di atas saya, 1 saya, 1 adik tingkat yang pernah saya asdoskan, jadi pernah jadi mahasiswa saya saat jadi asdos. Akhirnya saat masa pendaftaran saya daftar ke prodinya, kebetulan di Pasar Sarjana Unsri kan. Jadi 1 tahun di Indonesia, rencana itu 1 tahun di Belanda. Ternyata teman-teman sekalian, nah ini jadi pengalaman ya. Yang saya ketahui itu program beasiswa teman-teman sekalian, baik Jepang maupun Belanda full gitu ya. Ternyata yang Belanda itu bisa mendapatkan beasiswa ketika ada surat keterangan dari Bappenas. Saya daftar ulang. Ya. Jadi saat konfirmasi ke adminnya, Mas bisa dapat rekomendasi dari Bappenas. Gimana Bu caranya, Bu? Karena kan sudah lulus katanya. Iya. Tapi syaratnya Mas harus menjadi PNS katanya. Ini berapa lama syaratnya? Dan saat itu nggak ada pembukaan PNS. Masya Allah. Alternatifnya, teman-teman ternyata bisa melanjutkan studi di Belanda ini ketika pendaftaran waktu itu, waktu lebih kurang 5 hari, dengan dana yang cukup besar gitu. Setelah istikharah, akhirnya saya urungkan ya ke Belanda. Karena ternyata butuh dana yang cukup besar. Oke, perjalanan plan pertama untuk melanjutkan studi itu saya putuskan untuk ditunda waktu itu.
Dan akhirnya saya pilih opsi kedua dari kehidupan saya, yaitu wirausaha. Nah, hari itu bersama dengan Agus Chandra dan Febri Francisca. Jadi Agus Chandra adalah sekretaris Yurid dan Febri Francisca adalah ketua FOSE. FOSE itu Forum Silaturahim Ekonomi Syariah Indonesia gitu. Dia kebenaran prestasinya ketua FOSE saat itu. Jadi kami bersepakat bertiga membuat inkubator. Dan seperti di awal ada website Kompor Komjen. Waktu itu kami membuat Komjen gitu. Kompor minyak berbahan bakar, oli bekas dan minyak jelantah. 1 bulan kami membuat Komjen, Masya Allah teman-teman sekalian, punya respon yang baik sampai pada waktu kami diliput oleh TV nasional. Beberapa TV nasional diliput oleh surat kabar daerah gitu ya. Dan viral di kampus. Nah, posisi waktu itu saya sudah 2 tahun lulus. Febri Francisca juga sudah lulus, angkatan saya, dan satu lagi itu Agus Chandra yang masih belum lulus. Yang bisa jadi pesan bagi teman-teman sekalian adalah dalam pembuatan inkubator bisnis, saran saya adalah samakan visinya, gitu ya. Samakan value-nya. Saat itu kami tidak sama value dan sama visi, gitu ya. Lebih kurang. Saat itu kami punya keinginan lebih di berbeda cara, gitu. Nah, maka kami putuskan untuk istirahat karena Agus Chandra saat itu pengen izin meluluskan kuliahnya gitu teman-teman sekalian karena sudah di ujung gitu. Nah, di satu sisi tuntutan dari orang tua dari Febri Francisca, baik saya maupun Febri Francisca ini teman tadi itu cukup banyak gitu. Tinggal alhamdulillah dalam kesempatan nggak lama dari itu 1 bulan kemudian Agus melanjutkan skripsinya dan alhamdulillah lulus. Febri Francisca diterima kerja nih teman-teman sekalian, kerja di Edward Teknologi di perusahaan kanker Pak Warsito Purwotaruno sebagai akuntan di situ. Saya kemudian kerja di PT Sahyang Persero BUMN di bidang benih gitu. Jadi bagi teman-teman sekalian untuk memilih memilih profesi setelah kelulusan penting gitu ya. Nah, cuma yang bisa menjadi pengalaman yang bisa saya share dalam kesempatan pagi hari ini adalah profesi itu terkadang bukan kita yang mengatur, tapi harus kita rencanakan. Allah punya rencana tersendiri gitu dari apa yang kita pikirkan. Nah, setelah kita berusaha dengan baik, begitu. Nah, oke. Kita lanjutkan. Waktu saya masih. Hal yang penting juga berikutnya adalah kita harus mengefisiensi visi pasca kampus itu, teman-teman sekalian. Ada 3 sektor jenis pekerjaan yang sesuai dengan visi kehidupan pribadi kita. Ada private sector, ada general sector ya, public sector istilah lainnya, atau satu third sector. Jadi public sector adalah yang saya lakukan sekarang ya. Public sector itu ada 2 bagiannya, ada menjadi PNS atau government, okay, atau di BUMN itu public sector. Nah, kalau dia private sector itu di wirausaha atau pembisnis. Nah, sedangkan di third sector itu adalah sektor sosial seperti filantropi. Kalau sebut instansi mungkin rumah zakat, ada dompet duafa, ya kan? Ada Easy, ada banyak hal yang berhubungan dengan NGO mungkin kan, perusahaan wiralaba yang orientasinya sosial gitu. Nah, 3 hal ini adalah yang bisa kalian pilih hingga nanti waktunya ya, begitu. Dan bisa kalian pelajari karena banyak referensi tentang 3 sektor ini teman-teman sekalian. Jadi, Yurid sesungguhnya adalah
pintu untuk mencapai itu gitu. Jadi di awal di URIT kita harus segera kelompokkan diri kita gitu. Di bagian mana kita gitu. Sehingga kita punya linknya. Nah, kalau di masa saya sekarang itu setelah di URIT kan kami gabung ke Masyarakat Ilmu dan Teknologi Indonesia. Di sana sudah dikelompokkan juga mana di bidang sains, mana di bidang pertanian tadi, mana di bidang kesehatan, mana di bidang sosial gitu. Dan ketika setelah di Masyarakat Ilmu dan Teknologi Indonesia, kami beralih ke Masyarakat Ilmu dan Teknologi Profesional gitu. Nah, saat inilah kami berbagi gitu. Dan kami mengelompokkan di bagian kami masing-masing. Dan ini akan memudahkan kita dalam berkontribusi teman-teman sekalian. Oke. Sebagai penutup, ada yang tahu ini logo apa? Carrefour, Mbak. Logo Carrefour ya, benar. Saya boleh minta pendapat bagi teman-teman sekalian, apa yang teman-teman lihat dari logo Carrefour ini, teman-teman? Boleh bersuara? Apa yang mencolok dari logo Carrefour ini? Mirip sebuah jangkar. Jangkar, oke. Ada lagi? Jangkar dan tanda panah, Kak. Jangkar dan tanda panah, oke. Sip. Ada lagi? Mungkin dimiring-miringin kan gambarnya, atau di sudut pandang teman-teman intinya ya. Ayo. Kayak huruf C, Kak. Betul. Jadi yang pengen saya dengar itu adalah bukan jangkar ataupun tanda petik atau tanda apa tadi, merahnya, bagian merah ya. Yang pengen saya kupas dalam kesempatan ini adalah huruf C dalam logo Carrefour, teman-teman sekalian. Jadi visi seorang Carrefour ini, seorang founder Carrefour ini, dia punya visi di balik visi, teman-teman sekalian. Visi yang hanya dia yang tahu harusnya, tapi dia berusaha untuk sampaikan ke publik. Dan ternyata teman-teman sekalian, tidak semua orang melihat visi itu. Huruf C. Yang tadi bilang jangkar, terlihat C-nya? Ada di tengah. Ada di tengah, benar. Padahal dia di tengah gitu ya. Tapi nggak tampak gitu ya. Tertutup putih yang lain gitu mungkin. Seperti itu. Buatlah visi jangka pendek ya. Jangka menengah maupun jangka panjang. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut ya. Kita masuk sesi selanjutnya, sesi tanya jawab. Mungkin dari teman-teman atau kakak-kakak yang lainnya ingin bertanya, silakan disampaikan. Bisa langsung ataupun melalui chat. Silakan. Ada tidak? Cek. Ada enggak? Tidak ada yang ingin bertanya? Oke. Ini ada satu pertanyaan enggak? Dari UKM Yurit tanpa nama. Seseorang yang gabung di organisasi karena ada tujuan dan setelah gabung tujuannya tidak tercapai, bagaimana sih Kak menjaga niat dan tujuan untuk gabung organisasi tetap ada walaupun berbeda saat awal? Ini terkait niat Kak. Jadi pertanyaannya, ketika misalnya dia punya tujuan ingin gabung ke Yurit, tetapi ketika sudah masuk
itu tuh tujuannya tidak tercapai gitu. Bagaimana sih Kak? Kita kan langsung dijawab. Saran saya boleh 2 yang bisa dipilih. Keluar dari organisasi itu segera mungkin. Itu yang pertama. Yang kedua, Ambil manfaat dari apa yang ada. Jangan ambil sisi yang tidak kalian dapatkan, tapi ambil manfaat dari sisi baiknya. Tentu banyak sekali sisi manfaatnya gitu. Mungkin itu. oke. Ada lagi yang ingin bertanya dari teman-teman? Tapi kalau tidak ada, dari Yansa sendiri Kak ingin bertanya Kak? Oke. Oke, jadi saya coba bertanya. Terkait tadi kan penyampaian dari Kakak, ketika kita sudah lulus, itu harus sebelum lulus kita udah punya konsep yang matang bagaimana kerja kepanjangan untuk menentukan karir kita ke depannya. Kita mau bekerja ataupun mau melanjutkan pendidikan dalam akademik kita gitu. Nah, tips dari Kakak untuk menentukan hal itulah. Kan banyak faktor yang mendukung dari segi pilihan kita itu, baik segi faktor dukungan keluarga, faktor ekonomi. Kan ada orang yang punya niat untuk melanjutkan akademik tetapi tidak terdukung lah dari segi akademik ataupun dari segi kognitif ataupun dari segi ekonomi gitu kan. Kemudian ada juga orang yang ingin bekerja tapi belum tahu mau kerja kemana gitu. Tips lah dari Kakak. Monggo Kak. Semua orang mengalami itu, teman-teman sekalian. Bukan hanya kita, ya, pasti. Tetapi yang pengen saya sampaikan adalah hal yang perlu kalian garis bawahi adalah bagaimana kalian itu bisa khairun nas anfa'ulin nas. Jadi sebaik-baik pekerjaan yang kalian pilih adalah pekerjaan yang bisa bermanfaat kepada orang lain. Karena kenapa? Karena inilah yang menjadi wadah agar kita bahagia sesungguhnya. Bukan hanya penghasilan sekedar materi gitu ya. Ngaji omong Itu yang perlu menjadi pondasi dasarnya. Nah, terkait apa yang harus kalian pilih, usahakan sama halnya dengan kalian memilih skripsi, teman-teman sekalian. Skripsi itu mau yang keren, ya enggak? Atau mau yang mudah, atau mau yang sulit. Ya kan? Itu punya konsekuensi semua. Tetapi yang perlu kalian garis bawahi adalah, kalau pengalaman saya untuk membuat skripsi ini adalah, pilihlah skripsi yang paling kalian kuasai. Mau itu mudah ataupun sulit, cari yang paling kalian kuasai. Ketika itu di mata orang lain sulit, tapi itu adalah hal yang paling kalian kuasai, nggak apa-apa. Ya kan? Karena batas, kapasitas, kemampuan orang itu berbeda-beda. Nah, jadi yang perlu digarisbawahi adalah dalam memilih pekerjaan adalah kalian paham dengan pekerjaan itu, kalian bisa dengan pekerjaan itu, bukan yang dipaksa gitu ya. Nah, ini berhubungan dengan apa yang kalau deskripsi tadi adalah apakah referensinya banyak gitu. Dulu saya pernah buat skripsi tentang pupuk organik. Pupuk organik itu trennya itu minimal kalau dalam penelitian itu 10 tahun, teman-teman sekalian. Data yang perlu kita punya itu 10 tahun. Waktu itu penelitian saya adalah pupuk organik padi. Pupuk organik yang saya gunakan itu belum sampai 10 tahun. Maka tertolak itu untuk digunakan sebagai skripsi. Nggak cukup. Tapi saya ngotot waktu itu. Jujur, ini saya ngotot. Pengalaman skripsi saya. Saya ngotot karena ini bermanfaat. Kalau padi, usaha padi itu biasanya 6-7 ton. Orang itu maksimal dalam satu musim panennya, teman-teman sekalian. Tapi dengan pupuk organik ini, dengan sudah dilaksanakan demplot beberapa kali musim tanam, tidak sampai 10 tahun, teman-teman sekalian, karena baru ditemukan, baru dipatenkan, itu bisa sampai 11-12 ton. Bayangin, begitu bermanfaatnya ini produk gitu ya. Produk lokal lagi dan ditemukan oleh petani yang tidak lulus sekolah gitu.
Tapi dia sudah patenkan dan dia langsung diangkat menjadi staf khusus di Fakultas Pertanian Unsri gitu. Bukan kisah goib gitu ya, kisah nyata. Dan saya karena dekat gitu dengan Bapak ini ditawarkan untuk melakukan penelitian dan kebenaran waktu itu PA saya dekan gitu dan dia rekomendasikan. Tapi sulit teman-teman sekalian. Datanya sulit. Dan saya belum mampu dengan tema pupuk organik sesungguhnya, belum terlalu mampu karena dalam pelajaran kuliah tidak ada pupuk organik. Maka ini akan menyulitkan kita sendiri teman-teman sekalian. Begitu juga dengan dunia pekerjaan. Ya. Jadi selama 1 tahun saya cari referensi ke sana ke sini, mayoritas Inggris referensi itu, mayoritas Inggris di kampus internasional gitu. Dan isunya nggak sama dengan yang kita angkat gitu. Saya itu membandingkan antara pupuk A dan pupuk B, tapi dengan perlakuan tertentu gitu. Begitu. Komparasi jadi. Sehingga akhirnya setelah 1 tahun berkecimpung dengan skripsi itu, saya ganti. Oke, ini titik utamanya, kita boleh mengganti pekerjaan kita. Coba aja dulu gitu ya intinya. Coba aja dulu dengan apa yang sudah menjadi kecenderungan kita. Nah lantas, bagaimana cara mencari kecenderungan kita? Istikharah teman-teman sekalian. Jangan jadikan diri kita ini hakim terbaik, tapi jadikan Allah hakim terbaik menurut saya. Jadi setelah kita punya kecondongan dengan sesuatu, minta request sama Allah, apakah ini benar atau enggak? Yang terbaik bagi kita atau enggak? Mungkin yang kita inginkan, tapi belum tentu yang terbaik bagi kita. Maka jalan salah satunya adalah istikharah. Setelah istikharah, misal kita enggak ngerasa juga tenang dengan pilihan kita itu, kita bisa meminta rekomendasi dari sahabat kita. Orang yang begitu kenal dengan kita, begitu baik kenal dengan kita. Dan bismillah gitu ya. Setiap proses yang saya jelaskan tadi, itu sudah saya lakukan istikharah terus-menerus. Dan hingga akhir ini, saya jujur tidak merasa menyesal. Karena biasanya ketika orang itu tidak istikharah, teman-teman sekalian, dia akan menyesal dengan apa yang dia pilih. Dan kemudian dia tidak kokoh dalam apa yang dia pilih. Sehingga dia tidak berusaha maksimal, dia tidak gambate, dia tidak gambaru di profesinya. Begitu juga dengan jurusan teman-teman sekalian sekarang ya. Saran saya, ketika tidak merasa baik dengan jurusan itu, segera keluar. Atau ambil yang baik di jurusan itu. Lanjutkan. Mungkin itu. Terima kasih. Oke, 1 pertanyaan lagi Kak, boleh Kak? Ada dari penanya ini. Boleh, boleh. Ini pertanyaannya dari tidak menyebutkan nama ini katanya. Bagaimana sih Kak strategi untuk menjaga semangat atau ganbate tadi kan, baik dalam akademik maupun organisasi untuk tetap aktif gitu kan di tengah masa sekarang, masa pandemi ini Kak? Oke. Silakan Kak. Semangat itu kalau dari sisi kesehatan harus didukung dengan fisik yang baik, ya Kak? Nah, maka saran saya, usahakan di rumah itu harus ada madu. Ya, bukan jualan ini, tapi madu apapun yang kalian punya gitu ya. Karena madu cukup nutrisinya untuk kesehatan fisik. Usahakan setiap bangun pagi minum air hangat, minum madu. Karena ini akan merubah pola hidup teman-teman sekalian. Oke. Terus kualitas tidur. Tidur itu bukan waktu, durasi, tapi kualitas teman-teman sekalian. Banyak referensi sebelum tidur yang perlu kalian lakukan dari agama masing-masing teman-teman sekalian. Kalau saya biasanya membayangkan apa kesalahan saya sehari penuh gitu ya. Meminta maaf dalam diri saya ketika saya menzolimi diri saya. Ada doa ketika kita menzolimi diri saya. Rabbana zolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Itu meminta ampun kepada Allah bahwa banyak hak tubuh kita yang sesungguhnya tidak kita berikan kepada tubuh kita hari ini. Dan Allah akan leburkan dosa itu mudah-mudahan. Dan ini akan membuat tubuh kita bersemangat sebenarnya kalau dari sisi spiritual gitu ya. Jadi pola tidur itu bisa menentukan esok hari teman-teman sekalian. Usahakan tidur tidak lebih dari jam 10 kalau orang Jepang. Ya. Makan, teman-teman tahu orang Jepang itu makan, nggak pernah dia makan sarapan pagi. Dia hanya
Memakan sarapan pagi itu jam 10. Kenapa orang kita sarapannya banyak itu ngantuk di saat belajar, ini saat pelajarnya ya. Karena dia terlalu banyak karbohidrat dan lain sebagainya. Nah, momen jam 12 mereka makan lagi, makan siang. Dan mereka tidak pernah memakan makanan yang berat ketika lewat dari jam 9 malam. Karena proses usus lambung itu akan berpengaruh ke keawetannya, dari keawetannya gitu ya. Kalau makan lebih dari jam 9 malam gitu. Itu dari sisi fisik atau dari sisi kesehatan. Nah, bagaimana kalau dari sisi mental? Mental itu berhubungan dengan spiritual. Maka untuk memompa semangat ini kita harus dikelilingi oleh orang-orang baik. Itu pertama. Biasakan cari sahabat teman-teman sekalian. Cari teman sebanyaknya, tapi carilah sahabat. Sahabat terbaik teman-teman sekalian apa? Sahabat terbaik teman-teman sekalian adalah Al-Quran kalau yang Muslim. Ya. Jadi obat dari segala banyak masalah tentang semangat adalah membaca Al-Quran. Ya. Obat kedua, menikah. Istri bagi suami. Obatnya itu suami kalau bagi istri, bagi perempuan. Itu obatnya banget. Bukan pacar ya. Kalau pacar semu istilah saya gitu ya. Hanya sesaat, tapi tidak mengikat begitu. Nah, berikutnya dari sisi agama, maka teman-teman sekalian bisa mencoba yang namanya istiqomah. Nah, istiqomah ini dipelajari dengan Allahumma paksa dulu teman-teman sekalian. Dipaksakan dulu semangat itu. Maka ketika kalian paksa, ya, maka akan terbiasa. Ketika kalian sudah terbiasa, maka kalian akan menjadi orang-orang yang tanpa lelah. Gitu. Mungkin itu. Ya, begitu sih. Oke. Oh iya, satu moto ya. Moto yang bisa kalian buat, malam itu jadi rohib, malam itu jadi kekasihnya Tuhan, siang itu jadi singa. Dan itu bisa menjadi sesuatu yang bisa kalian terapkan di dunia nyata. Mungkin itu. Terima kasih. Oke. Baik ya. Oke, Kita sebelum diakhiri saya boleh ini ya, share satu video. Boleh Kak, monggo Kak. Boleh ya? Durasinya berapa lama Kak? Oke, Bentar ya. monggo Kak.
Oke, saya harapkan yurid itu bisa seperti itu. Ya, nggak kaku, tapi bermanfaat gitu. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih kembali, Kak. Oke, terima kasih Kak ya. Langsung closing statement Kak. Ada closing statement lagi? Video tadi sudah closing segment ya? Sudah cukup. Oke. Ya. Cukup. Baik ya. Kalau kita cukupkan dulu ya. Sementara untuk sharing in session sesi kedua ini, mengingat waktu sudah lewat cukup lama sih untuk sesuai jadwal gitu kan. Sebelum itu kita tutup dengan lapas hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat ya dari UKM Yurid kepada Kak Dwi Wahyuno Ya, terima kasih. telah bersedia untuk menjadi pembicara kita hari ini. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih Kak kepada Kakak yang telah berbagi pengalaman, ilmu serta tipsnya itu. Ya, sama-sama. Semoga kita cukupkan ya untuk diskusi sharing-sharing pada hari ini. Semoga amin. Semoga kita dipertemukan di lain-lain kesempatan dalam diskusi-diskusi lainnya yang tentunya akan menambah kapasitas diri. Cek, kedengeran nggak? Kedengeran. Oke. Saya tutup dulu ya. Maaf tadi ada sedikit kendala jaringan. Jadi hari ini saya ucapkan kembali terima kasih kepada semuanya, kepada Kak Dwi Wahyuno yang telah bersedia berbagi pengalamannya serta tips-tipsnya. Semoga di lain kesempatan kita diberi waktu dan kesehatan untuk berjumpa kembali dalam diskusi-diskusi seperti ini untuk menambah kapasitas diri kita semakin berkualitas menjadi orang-orang pemimpin masa depan selanjutnya begitu. Saya sebagai moderator mohon maaf jika dalam kegiatan pada hari ini terdapat kesalahan ataupun banyak kendala. Saya mohon maaf karena kesalahan murni dari diri saya sendiri. Kemudian saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ini kita stay dulu ya, kameranya dibuka semua, kita foto dulu. Boleh dibuka kameranya gitu kan. Biar kelihatan semua untuk dokumentasi gitu kan. Oke. Sudah dibuka semua? Udah deh. Udah. Oke. Yang lain? Ada yang cuma foto aja ini. Oke, udah siap ya. Kita Udah foto siap ya. semua? Senyum. Senyum. 1,
Udah? Aduh. Udah? Udah foto belum? Insyaallah. Oh, sorry. Di mute tadi. Udah yang tadi, sekarang kita eksis berprestasi. Maaf tadi kemut. Oke. Ya. Biar Kak Dwi-nya Oke. ingat juga gimana dulu. Ya. Oke, siap semuanya. Eksis berprestasi ya. 1, 2, 3, senyum. Oke, sudah. Ada lagi? Udah cukup kayaknya. Oke. Cukup ya. Ya. Berakhirnya sesi berarti berakhir juga kegiatan kita pada hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam intelektual, eksis berprestasi. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Kak Dwi. Terima kasih banyak Kak Dwi. Pasti. Materinya keren banget. Dari BPH banyak mau request nih Kak. Mau sharing-sharing bareng Kakak lagi. Iya, nanti mau request lagi bareng sharing-sharing sama Kakak. Enak banget Jangan dengernya. kapok-kapok Kak. Diagendakan aja ya. Tapi ya, Ya Kak, siap. Oke, siap. Makasih, mantap. Kak. Makasih banyak Syukuran, Kak. Kak. Sampai jumpa lagi. Allah Banyak khairat. Kak. Yang saya izin live ya, olehnya baterai habis, mati lampu di sini. Oke. Udah. Dadah semuanya. Terima kasih. Makasih ya. moderator. Terima kasih moderator. Terima kasih, Yansa. Terima kasih Thank you. kakak semuanya. Dadah. Oke, selamat dari istirahat. Link evaluasi gimana? Aduh. Lupa di-share lagi ya? Ya 2 Allah. kali kelupaan link evaluasi. Yang 2 kali kelupaan. coba dikirim masih bisa nggak? Enggak, Ya, orang dikirim ke yang grup aja nggak Bang? Oh iya. 2 kali. Lupa lagi nggak? Kemarin nggak ada absen. Ya udah, langsung di-share ke grup ya evaluasi ya. Ya boleh. Tadi